Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bab integral pada subbagian pertama, yaitu integral tak tentu. Yang pertama, konsep integral tak tentu. Bentuk umumnya seperti berikut. Integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Atau kalau kita jabarkan bentuk ini menjadi rumus integral tak tentu yang bagian pertama, yaitu integral x berpangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 dikali x berpangkat n ditambah 1 ditambah c, di mana n-nya tidak boleh sama dengan minus 1. Nah, ini bentuk umum dari integral tak tentu. Ini rumusnya. Selanjutnya, bentuk yang kedua, rumus integral tak tentu yang kedua, integral 1 dx, di mana saat kita integralkan sama dengan x ditambah c. Bentuk yang ketiga dari rumusnya yaitu integral k dikali fx dx, di mana k-nya ini adalah konstanta. Jadi kalau kita mengintegralkan, k-nya dapat dikeluarkan. Jadi bentuknya seperti ini, k dikali integral fx dx. Rumus yang keempat yaitu rumus penjumlahan atau pengurangan dari integral. Nah, di sini penjumlahan atau pengurangan dari fungsi fx dan gx. Nah, diintegralkan. Nah, jadi pengerjaannya itu kalau dia bentuk penjumlahan pengurangan, kita pisahkan. Jadi dikerjakan secara terpisah untuk fungsi fx, integral fungsi fx, dan integral fungsi gx. Selanjutnya, rumus yang kelima, integral gx berpangkat n dikali g aksen x dx, di mana gx adalah fungsi yang memuat fungsi g yang memuat variabel x, dan g aksen x merupakan turunan dari fungsi gx. Jadi kalau kita mengintegralkan bentuk seperti ini, hasilnya sama dengan gx berpangkat n ditambah 1 per n ditambah 1 ditambah c. Untuk lebih memahami mengenai penggunaan rumus-rumus pada integral tak tentu, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama, hitunglah integral berikut. Soal yang pertama yaitu integral x berpangkat 3 dx, soal kedua integral x berpangkat 4 per 3 dx, soal yang ketiga 3x kuadrat ditambah 4x dx, yang keempat integral 1 t kuadrat ditambah akar t dt. Nah, kita kerjakan satu persatu. Yang pertama, kita ingat kembali rumus umum dari bentuk pengintegralan untuk rumus dari integral. Nah, rumus integral yaitu x berpangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 dikali x berpangkat n ditambah 1 ditambah c. C-nya menandakan bahwa dia integral tak tentu, di mana n-nya tidak boleh sama dengan minus 1. Nah, kita kerjakan. Soal yang pertama, integral x berpangkat 3 dx. Nah, ini sama dengan, jadi 3-nya di sini adalah n. Jadi 1 per 3 ditambah 1. Sama dengan 4 dikali x berpangkat n ditambah 1. 3 ditambah 1, 4. Ditambah c. Jadi integral x berpangkat 3 ditambah dx sama dengan 1/4 x berpangkat 4 ditambah c.
Selanjutnya soal nomor 2, integral X berpangkat 4/3 dx. Jadi 1 per N-nya yaitu 4/3 ditambah 1. 4/3 ditambah 1, yaitu 7/3. Dikali X berpangkat N ditambah 1 sama 7/3. Kita dapat perbaiki bentuknya ini. Jadi bentuknya di yang untuk nomor 2, misalnya kita punya bentuk A per B, A dibagi B per C. Nah, jadi ini bentuknya A dikali, karena dia pembagian berpecahan, berarti dibalik A dikali C per B. Jadi yang ini menjadi 1 dikali 3/7. Jadi ini sama dengan 3/7 dikali X berpangkat 7/3 ditambah C. Selanjutnya soal nomor 3, integral 3x kuadrat ditambah 4x dx. Nah, kita keluarkan konstantanya. Di sini ada konstanta 3 dan 4. Jadi 3x kuadrat dikali integral x kuadrat dx ditambah 4-nya ada konstanta, kita keluarkan dari integralnya 4 dikali integral x dx. Nah, kita integralkan 3 dikali 1/3 integral x kuadrat 1/3 x berpangkat 3 ditambah 4 dikali integral x dx. Ini ada pangkatnya 1 tapi tidak dituliskan. Jadi 1 per 1 ditambah 1, 2. 4 dikali 1/2 x berpangkat 2. Nah, kita bisa coret yang ini. 3 dikali 1/3 itu 1. 4 dikali 1/2, 2. Jadi kita dapatkan sama dengan x berpangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah C. Soal yang keempat, contoh soal yang keempat, integral dari 1 per T kuadrat ditambah akar T dt. Sama kita pisahkan di integral 1 per T kuadrat dt ditambah integral akar T dt. Nah, ada catatan untuk yang bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini. Jadi misalnya dia bentuknya integral 1 per x berpangkat n dx. Nah, jadi bentuknya kalau seperti ini integralnya hasilnya itu sama dengan minus 1 per n dikurang 1 dikali x berpangkat n dikurang 1. Ditambah C, di mana n-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, 1 per x berpangkat n, bentuk integralnya.
integral 1 per X berpangkat N dx sama dengan minus 1 per N dikurang 1 dikali X berpangkat N dikurang 1, di mana N-nya ini adalah pangkat. Jadi kita selesaikan ini. Kita masukkan. Jadi integral dari 1 per T kuadrat dt minus 1 per N dikurang 1, 2 dikurang 1, 1 X berpangkat N dikurang 1. 1. Berarti minus 1 per T ditambah integral T, integral akar T dt. Nah, ini kita perbaiki bentuknya. Jadi integral T berpangkat 1/2 dt. Jadi 1 per 1/2 ditambah 1, yaitu 3/2 dikali T berpangkat 3/2. Kita perbaiki bentuknya. Jadi minus 1 T ditambah 2/3 T berpangkat 3/2 ditambah C. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal bagian kedua dengan menggunakan substitusi. Nah, di sini seperti pada di slide awal, rumus yang digunakan kalau dia menggunakan substitusi bentuknya harus seperti ini. Integral Gx berpangkat N dikali G aksen X dx. Maka integralnya sama dengan Gx berpangkat N ditambah 1 per N ditambah 1 ditambah C. Bentuknya seperti ini. Jadi ada fungsi yang merupakan turunan dari suatu fungsinya. Atau kalau yang di sini kita menggunakan fungsi Gx. Jadi kita lihat untuk contoh soal yang pertama, integral X berpangkat 4 ditambah 3X. Nah, di sini kita lihat fungsi yang di sebelahnya, 4X berpangkat 3 ditambah 3. Nah, kalau kita misalkan yang pangkatnya ini, X berpangkat 4 ditambah 3X adalah Gx, kita turunkan jadi dapat 4X berpangkat 3 ditambah 3. Jadi yang ini merupakan Gx, yang ini G aksen X, atau merupakan turunannya. Jadi kalau kita kerjakan seperti ini. Integral X berpangkat 4 ditambah 3X berpangkat 30 tambah 4X berpangkat 3 ditambah 3 dx. Kita misalkan U sama dengan, kita bisa gunakan permisalan U sama dengan X berpangkat 4 ditambah 3X. Jadi kita turunkan DU sama dengan, kita turunkan yang ini 4X berpangkat 3 ditambah 3 kali dx. Nah, jadi yang ini 4X berpangkat 3 ditambah 3 dx adalah du.
Kita masukkan ke permisalan. Permisalannya di sini, jadi yang ini DU. Jadi X berpangkat 4 ditambah 3X. Ini U. Diintegral U berpangkat 30 dikali DU. Nah, jadi sama dengan 1 per 31. Karena 30 tambah 1, U berpangkat 31. Nah, selanjutnya kita sudah dapat integralnya, tapi ini masih dalam bentuk U. Kita kembalikan permisalannya. Yang mana U-nya adalah X berpangkat 4 ditambah 3X. Jadi sama dengan 1 per 31 dikali X berpangkat 4 ditambah 3X berpangkat 31 ditambah C. Seperti ini. Atau juga kita bisa langsung GX-nya di sini adalah X berpangkat 4 ditambah 3X. Kita tuliskan pangkatnya 30 ditambah 1. Jadi X berpangkat 4 ditambah 3X berpangkat 31 per 31. Nah, seperti itu. Yang penting yang satu merupakan GX, yang satunya adalah G aksen X yang merupakan turunan dari GX. Nah, bentuk yang kedua, integral X berpangkat 3 ditambah 6X berpangkat 5 dikali 6X berpangkat 2 ditambah 12 dx. Nah, kita misalkan ada yang menjadi U di sini. Jadi kita lihat menjadi U yang pangkat tinggi. Jadi di sini U-nya adalah X berpangkat 3 ditambah 6X. Kita turunkan DU sama dengan 3X berpangkat 2 ditambah 6. Nah, ini adalah dx-nya. Kita lihat bahwa yang kita perlukan 6X kuadrat ditambah 12. Jadi, bagaimana caranya kita mengubah 3X kuadrat ditambah 6 menjadi 6X kuadrat ditambah 12 dx. Nah, caranya kita kalikan kedua ruas dengan 2. Nah, jadi 2du sama dengan 2 dikali 3X kuadrat ditambah 6 dx. Nah, kita kali masuk 2-nya ke dalam fungsi 3X kuadrat ditambah 6. Jadi 2du sama dengan 6X kuadrat ditambah 2 kali 6, 12 dx. Nah, 6X kuadrat ditambah 12 dx. Ini adalah 2 du. Kita ganti jadi permisalannya. Integral U berpangkat 5 dikali 2 du. Nah, 2-nya adalah konstanta, bisa kita keluarkan. Jadi 2 dikali integral U berpangkat 5 du. Selanjutnya, kita integralkan seperti biasa. Jadi 2
dikali integral U berpangkat 5, yaitu 1/6 U berpangkat 6. Kita bisa kecilkan 2 dikali 1/6, ini 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2, 3. Jadi didapat 1/3 U berpangkat 6. Nah, jangan lupa kita kembalikan ke permisalannya tadi. Ini sama dengan 1/3 U-nya X berpangkat 3 ditambah 6X. Dikali X berpangkat 3 ditambah 6X berpangkat 6 ditambah C. Nah, selanjutnya ke contoh soal yang ketiga. Nah, yang ketiga bentuknya integral X berpangkat 2 ditambah 4 berpangkat 10 dikali X dx. Nah, kita coba yang pangkat tertinggi jadi U. Di U-nya sama dengan X kuadrat ditambah 4. Nah, kita turunkan, jadi DU sama dengan 2X dx. Di sini. Kita perlu X dx. Nah, jadi kita pindahkan duanya, jadi 1/2 DU sama dengan X dx. Nah, jadi yang X dx-nya yang ini adalah 1/2 DU. Nah, kita ganti variabelnya ini dengan permisalannya di integral U berpangkat 2, mohon maaf, U berpangkat 10. U berpangkat 10 U berpangkat 10 dikali 1/2 DU. Nah, 1/2-nya konstanta kita keluarkan di 1/2 integral U berpangkat 10. Diintegralkan seperti biasa, jadi 1/2 dikali 1/11 U berpangkat 11. Didapatkan sama dengan 1/22 U berpangkat 11. Nah, kita perbaiki dengan mengembalikan permisalannya. Di sama dengan 1/22 dikali X berpangkat 2 ditambah 4 berpangkat 11. Ditambah C. Selanjutnya ke contoh soal yang keempat. Ini integral X berpangkat 2 per 2 ditambah 3, ini dipangkat 2 kan, dikali X berpangkat 2 dx. Nah, kita coba yang pangkatnya tinggi, kita jadikan U. Nah, berarti yang ini. Jadi U sama dengan X kuadrat per 2 ditambah 3. Nah, jadi DU-nya sama dengan, ini sama dengan 1/2 dikali 2X dx.
Jadi hasilnya DU sama dengan X dx. Nah, sedangkan kita perlu X kuadrat dx. Jadi metode penggunaan substitusi tidak bisa di soal ini karena tidak ada yang jadi G aksen X-nya. Jadi metodenya salah kalau kita gunakan substitusi di sini. Berarti caranya kalau bentuknya seperti ini, kita harus jabarkan terlebih dahulu. Kita jabarkan, berarti yang ini. Kita jabarkan dulu. Ini sama dengan integral X kuadrat per 2 dikuadratkan. Jadi X berpangkat 4 per 4. Ditambah 2 dikali 3 dikali X kuadrat per 2. Didapat 3X kuadrat. Ditambah 3 kuadrat. Itu 9. Dikali X kuadrat dx. Nah, kita sudah jabarkan yang ini. Selanjutnya kita kali masuk X kuadrat yang ini. Jadi sama dengan, sekaligus kita uraikan, kita pisah-pisah jadi X berpangkat 4 dikali X berpangkat 2. Nah ini. Catatannya, ingat bentuk eksponen. Kalau ada A berpangkat M dikali A berpangkat N, sama dengan A, M ditambah N. Berarti pangkatnya dijumlahkan. Ini 4 ditambah 2. Nah, jadi X berpangkat 6 per 4 dx ditambah 3 yang dapat kita keluarkan karena konstanta 3 dikali integral X berpangkat 4 dx ditambah 9-nya juga kita keluarkan 9 dikali X kuadrat. Ini tinggal X kuadrat dx. Nah, kita selesaikan seperempatnya di luar karena konstanta seperempat kali X berpangkat 6. Kita perbaiki di sini saja. Sini ya. Integral X berpangkat 6. Oke, jadi seperempatnya sudah keluar. Seperempat dikali integral X berpangkat 6, yaitu 1/7 X berpangkat 7 ditambah 3 dikali integral X berpangkat 4. 1/5 X berpangkat 5 ditambah 9 dikali integral X berpangkat 2. 1/3 X berpangkat 3. Jadi didapat sama dengan 1/4 dikali 7, 28. X berpangkat 7 ditambah 3 dikali 1/5. 3/5 X berpangkat 5 ditambah 9 dikali 1/3. Ini jadi 3/3. 1, 9/3, 3. Sini ditambah 3X berpangkat 3 ditambah C. Ini penyelesaian akhirnya. Nah, selanjutnya kita ke bagian selanjutnya, yaitu integral trigonometri. Nah, integral trigonometri ini terdapat rumus-rumus dasar dalam pengerjaan integral trigonometri. Di sini, jadi integral sin X dx sama dengan minus cos X ditambah C.
integral cos X dx sama dengan sin X ditambah C, integral secant kuadrat X dx sama dengan tan X ditambah C. Yang keempat, integral cosecant X dikali kotangan X dx sama dengan minus cosecant X ditambah C. Yang kelima, integral secant X dikali tan X dx sama dengan secant X ditambah C. Yang keenam, integral cosecant kuadrat X dikali dx sama dengan minus kotangan X ditambah C. Nah, ini rumus-rumus dasar dalam integral trigonometri. Nah, di sini ada tabel persamaan dalam trigonometri. Fungsinya kita misalkan fx sama dengan y, di mana yang pertama y sama dengan sin x. Nah, kalau y sama dengan sin x, turunannya cos. Nah, kalau integral dari cos x yaitu sin x. Nah, dari sini artinya kita bisa lihat bahwa turunan integral itu berarti anti turunan. Jadi kalau turunan itu berarti menurunkan, integral menaikkan. Jadi kita lihat sin sama cos. Nah, misalnya sin x berarti turunannya cos x. Cos x turunannya minus sin x. Minus sin x turunannya minus cos x. Nah, bagaimana turunan dari minus cos x? Minus cos x turunannya kembali lagi sin x. Nah, jadi kalau dia turun, ini turunan, kalau ini menaikkan. Jadi, misalnya kita cari integral dari sin x. Nah, integral sin x berarti menaikkan. Di minus cos x. Nah, kita cari turunan dari cos x minus sin x. Integral dari cos x sin x. Jadi seperti ini untuk gambaran untuk sin dan cos. Nah, jadi beda antara turunan dan integral. Integral kita menaikkan, turunan menurunkan satu satuan. Nah, untuk lebih memperdalam mengenai integral trigonometri, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soalnya 5, kita kerjakan satu persatu. Yang pertama, tuh integral sin 2x dx. Nah, di awal kita tahu bahwa integral dari sin 2x yaitu sin x, mohon maaf, sin x adalah min cos x. Nah, bagaimana kalau sin 2x? Nah, kita misalkan dulu 2x-nya ini. Jadi, kita lakukan permisalan U sama dengan 2x. Jadi, turunan dari 2x, du sama dengan 2 dx. Nah, kita perlu dx, jadi 1/2 du sama dengan dx. Nah, kita ganti di sini. Jadi, sama dengan integral sin U dikali sin U dikali dx-nya adalah 1/2 dikali 1/2 du. Nah, 1/2-nya kita keluarkan dari integral karena merupakan konstanta. 1/2 dikali integral sin U du. Nah, integral dari sin yaitu cos, min cos.
Jadi 1/2 dikali minus cos U. Nah, kita kembalikan. Ini jadi sama dengan minus 1/2 cos 2x ditambah C. Seperti ini. Selanjutnya, kita ke contoh soal yang kedua. Integral sin kuadrat x dx. Nah, bagaimana dengan kalau dia pangkat sin kuadrat x? Nah, ingat kembali ada bentuk-bentuk pada pembahasan fungsi trigonometri. Ada salah satu rumus bentuknya seperti ini. Cos 2x sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Nah, kita kan perlu sin kuadrat x. Jadi kita pindahkan ini, 2-nya jadi 2 sin kuadrat x sama dengan 1 dikurang cos 2x. Nah, kita perlu sin kuadrat x, berarti kita pindahkan 2-nya. Jadi sin kuadrat x sama dengan 1/2 dikali 1 dikurang cos 2x. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah dapat bentuknya. Nah, bentuk yang ini kita ganti bentuknya untuk mengerjakan integral ini. Jadi, sama dengan 1/2 dikali 1 dikurang cos 2x dx. Nah, 1/2 yang bisa kita keluarkan jadi 1/2 kali integral 1 dikurang cos 2x dx. Itu kita bisa pisah ini 1/2 dalam kurung 1 dx dikurang integral cos 2x dx itu kurung. Jadi integralnya. Oh iya, ada tambahan. Nah, misalnya bentuk yang tadi nih. Bentuknya itu seperti ini. Dia bentuknya sin AX ditambah B dx. Jadi sama dengan minus 1/A dikali cos AX ditambah B. Jadi misalnya fungsinya ini. Misalnya sin 2X dx. Berarti kalau kita integralkan hasilnya itu minus 1/2X. Berarti A-nya minus 1/2 cos 2X ditambah C. Begitupun kalau dia integral cos AX ditambah B dx. Nah, di sini kan cos 2X. Nah, 2-nya itu adalah A. Jadi 1/A dikali sin AX ditambah B. Nah, ini untuk mempermudah pengerjaan. Jadi di sini 1/2 kurung integral 1 dx x dikurang integral cos 2x. Tadi sama dengan 1/2 cos sin 2x. Nah, atau kalau kita
kali masuk seperduanya berarti sama dengan seperdua X dikurang seperdua dikali seperdua. Itu minus seperempat sin 2X ditambah C. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk memudahkan kita bentuk seperti ini, sin 2X, kita bisa menggunakan persamaan pada tabel. Selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga. Yang ketiga, integral sin berpangkat 3 X cos X dx. Nah, bentuk sin berpangkat 3. Nah, apakah kita akan menggunakan persamaan juga atau tidak? Seperti contoh yang kedua tadi. Untuk bentuk yang ketiga ini, kita bisa gunakan teknik substitusi. Jadi kita misalkan jadi U. Nah, U-nya di sini adalah yang berpangkat tinggi, berarti sin. U sama dengan sin X. Di DU-nya sama dengan turunan dari sin, yaitu cos X dx. Berarti di sini saya perbaiki. U-nya sama dengan sin X. DU-nya cos X. Jadi yang ini DU. Yang sin X-nya U. Kita ganti jadi U berpangkat 3 dikali DU. Nah, integral dari U berpangkat 3, yaitu seperempat U berpangkat 4. Nah, jangan lupa kita kembalikan permisalannya. Jadi sama dengan 1/4 sin berpangkat 4 X ditambah C. Nah, jadi ini penyelesaiannya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang keempat. Integral X berpangkat 2 cos X berpangkat 3 ditambah 5 dx. Nah, yang mana kita jadikan U yang pangkatnya tinggi. Jadi di sini yaitu X berpangkat 3. Kita misalkan U sama dengan X berpangkat 3 ditambah 5. DU-nya sama dengan 3 X berpangkat 2 dx. Nah, kita perlu X berpangkat 2 dx. Nah, berarti kita pindahkan 3-nya ini. Jadi sepertiga DU sama dengan X berpangkat 2 dx. Nah, kita masukkan ke sini permisalannya. Jadi, integral cos U, yang ini cos U, dikali sepertiga X kuadrat dx-nya sepertiga DU. Nah, sepertiga yang kita keluarkan, jadi sepertiga integral cos U DU. Nah, integralnya cos yaitu sin. Jadi kita masukkan sepertiga sin
U. Nah, kita kembalikan ke permisalan tadi bahwa di sini sepertiga sin X berpangkat 3 ditambah 5 ditambah C. Nah, seperti ini. Selanjutnya ke contoh soal yang kelima. Itu integral X dikali cos X kuadrat ditambah 4 dikali akar sin X kuadrat ditambah 4 dx. Nah, kita lihat yang mana bisa jadi dx, yang mana yang jadi d aksen x. Nah, sin turunannya cos, cos turunannya min sin, yang dalamnya x kuadrat ditambah 4. Berarti turunannya 2x, berarti yang ini. Jadi g aksen x, jadi u-nya sin x kuadrat ditambah 4. Di u-nya di sini yaitu sin X kuadrat ditambah 4. Nah, kita gunakan aturan rantai, menurunkannya jadi DU sama dengan dari luar ke dalam. Turunan dari sin yaitu cos X kuadrat ditambah 4. Dikali yang dalam, X kuadrat ditambah 4. Berarti 2X. Turunan dari X kuadrat ditambah 4. 2x dx. Nah, kita perlu x cos dikali cos x kuadrat ditambah 4. Ini yang kita perlu. Berarti duanya kita pindahkan. Jadi 1/2 du sama dengan x-nya kasih ke depan. X dikali cos x kuadrat ditambah 4 dx. Nah, jadi yang ini du-nya. Kita ganti dengan permisalan, jadi ini akar U dikali 1/2 DU. Nah, 1/2-nya kita bisa keluarkan karena dia konstanta. Jadi 1/2 integral akar U. Akar U-nya bisa kita ganti. Jadi U berpangkat 1/2. U berpangkat 1/2 DU. Nah, selanjutnya kita integralkan. Berarti 1/2 dikali 1/1/2 ditambah 1. Yaitu 2/3 dikali U berpangkat 3/2. Nah, yang ini 1/2 dikali 2/3. Ini habis. Jadi menyisakan 1/3 U berpangkat 3/2. Nah, kita kembalikan ke permisalannya tadi. Jadi sama dengan 1/3 kurung sin X kuadrat ditambah 4 kurung berpangkat 3/2 ditambah C. Nah, jadi seperti ini. Oke, sekian untuk pembahasan soal mengenai subbagian integral tak tentu. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan penyebutan.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.